semua, nama saya Amanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lapisan atmosfer dan lapisan litosfer. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer adalah sebuah lapisan udara yang mengelilingi bumi dengan ketinggian 0 meter sampai kurang lebih 650 km. Yang memiliki fungsi antara lain, yang pertama, melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau sinar radiasi matahari bumi. Dan yang kedua, untuk tetap menjaga suhu bumi. Karena kalau tidak ada lapisan atmosfer, suhu bumi pada siang hari akan mencapai kurang lebih 93 derajat Celcius dan pada malam hari akan mencapai suhu minus 154 derajat Celcius. Atmosfer terdiri dari komponen-komponen gas yang paling banyak diantaranya adalah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon. Keempat gas ini menyusun hampir 99% di lapisan atmosfer, sehingga gas ini yang paling dominan. Dalam pelapisannya, atmosfer dibagi dalam 5 bagian atau 5 lapisan yang diakibatkan adanya perubahan tekanan atau perubahan kerapatan dari gas tersebut. Lapisan yang pertama disebut lapisan troposfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 0 meter sampai kurang lebih 18 km di atas permukaan laut. Jadi kita sekarang ini tinggal pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini memiliki karakteristik udara yang unik, yaitu setiap naik 100 meter ke atas, udaranya turun 0,6 derajat Celcius. Selain itu, lapisan ini juga memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim, seperti awan, angin, hujan, kelembapan udara, dan lain-lain. Pokoknya, semua yang menyebabkan perubahan cuaca dan iklim yang kita rasakan hari ini ada di lapisan troposfer. Kalau kita terbang lebih tinggi melewati lapisan kedua setelah lapisan troposfer yaitu lapisan stratosfer. Pada lapisan ini memiliki karakteristik yang pertama, dia memiliki udara yang berbeda dengan troposfer. Semakin ke atas suhunya semakin tinggi, yaitu setiap naik 100 meter suhunya akan bertambah atau akan naik 0,5 derajat Celcius. Pada lapisan ini juga sudah tidak terdapat fenomena cuaca dan iklim, sehingga pesawat terbang itu amannya memang terbang pada lapisan ini. Pada lapisan ini, dia juga memiliki kandungan ozon atau O3 yang paling banyak, sehingga lapisan ini memiliki fungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh Oke, lapisan yang ketiga setelah lapisan stratosfer
adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki karakteristik yang pertama, dia merupakan lapisan yang paling dingin di atmosfer. Karakteristik yang kedua, dia terletak di ketinggian 50 km sampai kurang lebih ketinggian 80 km. Lapisan ini memiliki fungsi khusus, yaitu tempat terbakarnya meteor yang akan jatuh. Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer. Seperti namanya, merepresentasikan karakteristiknya. Ya betul, dia adalah lapisan atmosfer yang memiliki suhu paling tinggi. Suhu di lapisan ini bisa mencapai kurang lebih 1010 derajat Celcius. Ketinggian lapisan ini yaitu berada di antara ketinggian 80 km sampai kurang lebih 650 km. Lapisan ini memiliki dua layer, yaitu termosfer bagian bawah dan termosfer bagian atas. Termosfer bawah yaitu lebih tepatnya berada di ketinggian 80 sampai kurang lebih ketinggian 375 km, disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan tersebut memiliki fungsi sebagai tempat ionisasi ion-ion atau ionisasi molekul sehingga membentuk ion. Sedangkan lapisan termosfer bagian atas memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai penyebar atau pemantul gelombang radio. Itulah alasannya mengapa kita di Indonesia bisa mendengarkan siaran radio. Lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang tidak memiliki batasan yang jelas dengan luar angkasa. Setelah tadi kita mengetahui tentang lapisan-lapisan atmosfer dan penjelasannya, selanjutnya kita akan membahas lapisan-lapisan litosfer dan penjelasannya. Sebelum kita membahas lapisan-lapisan litosfer, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu litosfer. Nah, secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos, yang berarti batu, dan sfer atau sphaira, yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Squat litosfer merupakan lapisan bumi paling atas, setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan lapisan litosfer dibagi menjadi dua lempeng tektonik yang bergerak secara terus-menerus yang bertanggung jawab untuk aktivitas geologi di bumi. Lapisan litosfer dapat dibagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama adalah lempeng samudra atau bisa disebut dengan sima, dan lempeng benua atau bisa juga disebut dengan sial. Lapisan sima atau silium magnesium adalah lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam, silesium, dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar dari lapisan sial
karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan juga batuan basalt. Lapisan ini bersifat elastis dan punya ketebalan rata-rata dari 5 hingga 15 km. Kemudian yang kedua ada lempeng benua atau lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silesium dan aluminium. Pada lapisan ini terbentuk dari berbagai batuan, antara lain batuan sedimen, granit, andesit, metamorf, dan batuan lain yang terdapat di dataran benua. Litosfer ditopang oleh astenosfer, yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer sendiri dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam gejala waktu geologi yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sedangkan untuk astenosfer berubah seperti cairan kental. Batuan yang ada dalam litosfer. Batuan merupakan benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi. Pada umumnya, batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dengan mineral lainnya. Beberapa batuan hanya tersusun atas beberapa mineral saja, dan mineral lainnya tersusun oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan organik dan bahan-bahan vulkanik. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif, maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Umumnya proses pelelehan terjadi oleh salah satu proses, yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan. Sebagian besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Batuan beku ini memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dengan mudah diamati. Yang pertama yaitu homogen dan kompak. Kemudian batuan beku dapat dibagi berdasarkan tempat pembekuannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau tubir, batuan beku luar atau ekstrusif, dan yang terakhir adalah batuan korok atau gang. Batuan beku dalam sesuai namanya adalah batuan yang membeku di dalam dapur magma secara perlahan-lahan sekali, sehingga tubuh batuan terdiri atas kristal-kristal besar karena pendinginan secara lambat. Contohnya adalah granit, kemudian ada diorit dan gabbro. Kemudian yang kedua adalah batuan beku luar atau ekstrusif. Batuan ini terbentuk dari magma yang membeku di luar bumi. Contohnya adalah riolit, andesit, basalt, dan pumice atau batu apung. Yang terakhir adalah batuan korok atau gang. Batuan ini terbentuk dalam korok-korok atau gang karena tempatnya dekat permukaan, maka pendinginan
relatif lebih cepat, namun tidak lebih cepat dari batuan beku luar, tapi lebih cepat dari batuan beku dalam. Itulah sebabnya kenapa memiliki kristal-kristal yang bervariasi. Ada yang berukuran besar, kecil, bahkan ada yang tidak mengkristal atau batuan amorf. Contohnya, porfir, granodiorit, dan juga dunit. Selain berdasarkan tempat pembentukannya, batuan beku juga dapat diklasifikasikan menurut kandungan silika atau kuarsa dalam magma. Yang pertama adalah batuan beku granitis atau asam, yang kedua adalah batuan beku intermediate atau andesitis, dan yang ketiga adalah batuan beku basa atau basaltis. Batuan beku granitis adalah batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam karena banyak mengandung mineral kuarsa atau CO2, sedangkan untuk kandungan oksida magnesiumnya rendah. Kemudian untuk batuan beku intermediate atau andesitis adalah batuan beku yang berasal dari magma pertengahan dengan perbandingan mineral kuarsa dan oksida magnesiumnya relatif seimbang. Yang terakhir adalah batuan beku basa. Batuan beku basa adalah batuan yang berasal dari magma yang bersifat basa karena terdapat banyak mineral oksida magnesium, sedangkan untuk kandungan kuarsanya rendah. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia maupun aktivitas organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan. Batuan sedimen banyak sekali jenisnya dan tersebar sangat luas dengan ketebalan antara beberapa sentimeter hingga beberapa kilometer. Juga ukuran butirnya sangat halus sampai sangat kasar. Dibandingkan dengan batuan beku, batuan sedimen hanya merupakan tutupan kecil dari kerak bumi. Batuan sedimen hanya 5% dari seluruh batuan-batuan yang terdapat di kerak bumi. Batuan sedimen memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama adalah adanya bidang perlapisan, yaitu struktur sedimen yang menandakan adanya proses sedimentasi. Kemudian sifat klastik yang menandakan bahwa butiran-butiran pernah lepas terutama pada golongan detritus. Kemudian memiliki jejak adanya tanda-tanda kehidupan atau fosil. Yang terakhir dia adalah bersifat hablur, selalu monomineralik.
Untuk pengklasifikasian batuan sedimen sebenarnya sangat banyak. Pada video ini saya akan memberikan 4 klasifikasi. Batuan sedimen yang pertama adalah berdasarkan proses transportasinya. Berdasarkan proses transportasinya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi dua, yaitu batuan sedimen klastik dan batuan non-klastik. Untuk non-klastik kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu kimiawi dan organik. Batuan sedimen klastik, menurut Petty John, adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan kembali detritus atau pecahan batuan asal yang dapat berupa batuan metamorf, batuan beku, atau bahkan batuan sedimen itu sendiri. Contohnya adalah batuan konglomerat atau breksia, kemudian batu pasir, batu lodak, dan batu syah. Kemudian yang kedua adalah batuan non-klastik. Batuan sedimen non-klastik adalah batuan sedimen yang tidak mengalami proses transportasi. Bentukannya dapat secara dua, yaitu kimiawi dan organik. Untuk kimiawi adalah batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pengendapan kimia dan dari larutan. Contohnya ada evaporit atau batuan kapur. Kemudian untuk organik adalah batuan sedimen yang dihasilkan karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme. Yang kedua adalah klasifikasi batuan sedimen menurut R.P. Kusumadinata. Dapat dibagi menjadi detritus kasar, detritus halus, karbonat, silika, evaporit, dan batu bara. Batuan detritus kasar adalah batuan sedimen yang diendapkan dengan proses mekanis. Kemudian, batuan detritus halus merupakan batuan yang diendapkan di lingkungan laut dangkal hingga laut dalam. Batuan karbonat. Batuan ini umumnya terbentuk dari kumpulan cangkang moluska, alga, atau foraminifera. Kemudian ada golongan silika. Golongan silika ini proses terbentuknya adalah gabungan antara organik dan kimiawi untuk lebih menyempurnakannya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah rijang, radiolaria, dan batuan ini memiliki persebaran hanya sedikit dan terbatas. Selanjutnya ada golongan evaporit. Batuan evaporit terbentuk sebagai hasil dari akibat proses penguapan air laut. Contohnya adalah batuan garam. Dan yang terakhir adalah batu bara. Batuan sedimen ini terbentuk dari unsur-unsur organik, yaitu tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, menurut tenaga pengangkutnya, dibagi menjadi 4, yaitu aeris, aquatis, glasial, dan marin. Batuan sedimen aeris atau eolis adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh tenaga atau media angin. Kemudian untuk sedimen aquatis adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh media air. Batuan sedimen glasial adalah batuan sedimen yang terbentuk oleh media es atau geyser. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen marin atau batuan sedimen yang terbentuk dengan media gelombang laut. Pengertian batuan metamorf. Kata metamorf berasal dari bahasa Yunani, yaitu metamorphism, di mana meta yang artinya berubah dan morf yang artinya bentuk. Pengertian metamorf sendiri dalam geologi merujuk pada perubahan dari kelompok mineral dan tekstur batuan. Perubahan terjadi dalam satu batuan yang mengalami tekanan dan temperatur yang berbeda. Batuan metamorf berarti batuan
Batuan yang terbentuk dari batuan asal, yaitu dapat berupa batuan beku, sedimen, atau batuan metamorf, juga yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain karena temperatur yang tinggi, akibat tekanan yang tinggi, atau keduanya akibat suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Untuk temperatur tinggi, penjelasannya adalah temperatur tinggi ini berasal dari magma. Batuan ini berdekatan dengan dapur magma, sehingga ini disebut metamorf kontak. Contohnya adalah marmer dari batu, gamping dan antrasit dari batu bara. Dua aktivitas geologi yang berupa vulkanisme dan tektonisme berkaitan erat dengan terdapatnya batuan metamorf di kawasan Tulung Agung Selatan. Jenis batuan metamorf yang terdapat di Tulung Agung Selatan ini adalah marmer yang merupakan malihan dari limestone atau batuan gamping. Batuan metamorf di kawasan ini tidak tersebar secara meluas, yaitu di sekitar daerah Besole, Kalimantan. Besuki itu adalah salah satu contoh batuan metamorf akibat temperatur tinggi. Kemudian untuk akibat tekanan tinggi, tekanan yang tinggi ini berasal dari endapan yang tebal sekali. Contohnya adalah batu lumpur atau marstone atau batu tulis atau slick. Batuan ini banyak dijumpai di daerah patahan atau lipatan. Kemudian untuk akibat suhu dan tekanan tinggi, suhu dan tekanan tinggi terjadi apabila perlipatan dan pergeseran saat pembentukan pegunungan. Proses seperti ini disebut metamorfosis fenomenologistik. Contohnya, sekis. Sekis berasal dari mineral asam, lempeng benua. Batuan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu metamorf kontak atau thermal, metamorf sintektonik atau dinamo, dan metamorfik pneumatolitis kontak. Yang pertama adalah batu metamorf thermal atau batu metamorf kontak. Batu metamorf ini terbentuk karena pengaruh suhu yang sangat panas. Suhu yang panas ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan magma. Contoh dari batuan metamorf kontak adalah marmer. Marmer termasuk batuan malihan dari batu gamping atau limestone. Berkaitan dengan hal tersebut, suhu yang panas akan membakar cairan batu gamping. Pada tahap selanjutnya, batu gamping mengalami pendinginan dan menjadi marmer. Marmer dapat terbentuk di Kecamatan Besuki karena daerah tersebut merupakan pegunungan kapur. Formasi lapisan kapur yang berada di Tulung Agung terbentuk dari pengangkatan dasar lautan. Pengangkatan tersebut terjadi karena adanya aktivitas tektonik, yaitu batas lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kemudian yang terakhir adalah batuan pneumatolitis kontak. Batuan ini terbentuk dari pengaruh gas-gas magma, pengaruh gas panas pada mineral. Batuan menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral tersebut. Contohnya, kuarsa dengan gas aluminium berubah menjadi turmalin. Batuan turmalin merupakan batuan semi mulia. Selanjutnya adalah batuan metamorf dinamo atau sintektonik. Batuan ini terbentuk karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi. Batuan metamorf dinamo pada umumnya terjadi di bagian atas kerak bumi. Adanya tekanan dari arah yang berlawanan menyebabkan perubahan butir-butiran mineral menjadi pipih dan juga ada yang kristal kembali. Jenis metamorf ini banyak dijumpai pada daerah patahan dan lipatan. Pada jenis batuan metamorf dinamo, batuan sedimen berubah menjadi batuan hablur, misalnya gneis, sabak, antrasit, dan serpih. Batuan penyusun lapisan bumi, yaitu antara beku, sedimen, dan metamorf. Secara sederhana, hubungan antara batuan beku,
sedimen dan metamorf dapat digambarkan sebagai berikut. Dari magma, kemudian dia akan berubah menjadi batuan beku, kemudian akan menjadi batuan sedimen, berubah lagi menjadi batuan metamorf, dan yang terakhir, dia akan kembali menjadi magma.